Oke, tadi kayaknya terputus itu. Oke, silakan diulangi lagi. Kemarin untuk yang di daftar pustakanya yang sesuai Pak, itu seperti yang saya sampaikan kemarin, nopo papernya beliau sendiri Pak. Ini. Coba diklik tadi. Ini sama penulisnya. Oke. Nah, terus yang dari sini Pak, daftar pustakanya itu adanya untuk yang pakai ini Pak, GWR yang Poisson sama GWR yang multivariat. Ini untuk Makanya yang dari nanti kan Anda berarti kata kuncinya sebenarnya kan GWR tapi yang kosong gitu kan jadinya. Tapi multivariat. Nggih. Maka nanti basic teorinya Anda harus punya yang terkait multivariat. Anda sudah ambil multivariat ya? Nggih, sampun. Sudah kan? Nanti ada buku multivariatnya, itu Anda tampilkan. Karena nanti bagaimana sih? Di sini kan ada kosong. Kan kalau di multivariat regression biasa kan nggak ada yang nyebut kata kosongnya, kan pakainya masih normal kan di sana. Kalau yang di kuliah itu, yang untuk responnya. Terus ditambah di kuliah kan belum pakai yang bobot kan, itu bobot apa spasialnya istilahnya kan belum. Nah, nanti ditambah Anda ada buku khusus GWR. Itu ada, Anda sudah punya belum? Buku khusus GWR itu ada, buku khusus multivariat itu ada. Nah, sudah. Nah, itu nanti yang ditaruh di basic teorinya. Jadi Anda harus tahu teori tentang GWR dan teori tentang multivariat. Nah, setelah itu ada lagi tentang regresi kosong sendiri. Itu ada. Jadi nanti di basic teorinya ada multivariat regression, ada GWR, ada kosong regression, dan nanti kan yang Anda kerjakan gabungan ketiganya kan itu. Itu yang ditaruh di bab 3 besok, setelah tesis 2 kan. Jadi di tesis, nanti hasil sementaranya Anda sudah memperlihatkan itu. Jadi kalau bisa 3 sumber referensi itu nanti harus ada di pustaka Anda itu. Jadi kalau bisa dapat sumber digitalnya di website, ya berarti linknya. Tapi kalau dapatnya yang sudah di-download, ditaruh di Google Drive ya. Berarti ini yang, oke ini yang papernya, ini yang Anda kan akhirnya mau ini kan sebenarnya paper utamanya. Tapi kan nanti pada saat Anda bahasnya tadi saya kan memperhatikan ada di aspek teorinya. Jadi nanti di pendahuluan sebenarnya Anda bisa cerita dulu regresi biasa, terus muncul regresi kosong, bisa juga regresi biasa muncul dulu multivariat kan, bisa juga itu, bisa juga Anda dari regresi biasa ke GWR dulu spasial. Nah terserah Anda mau ngalur ceritanya, mau dibuat apa, nanti di pendahuluan harus kelihatan. Akhirnya Anda ingin menggabungkan tiganya kan, ada kosong regressionnya, ada multivariatnya, ada GWR-nya itu. Itu di pendahuluan kalau dia ceritanya kelihatan, nanti juga di abstraknya itu. Sudah, karena nanti kan untuk tesis 1 kan yang penting itu dulu. Terus hasil sementaranya ya teori pendahuluan tentang ini, tentang yang sudah GWR, terus juga sumber datanya. Anda dari mana rencananya datanya? Tentang apa studi kasusnya? Datanya belum Pak. Kalau belum punya. Ini kan belum. Nah, ngeten Pak, yang dirujukan itu kan data tentang kematian ibu dan kematian anak. Kematian bayi, maaf. Itu di Jawa Tengah. Kalau misalkan datanya diganti Jawa Timur, ngoten pripun, Pak? Itu ya nggak apa-apa, karena di sini memang yang penting ada kebaruan data, jadi yang Jawa Timur belum ada yang bahas. Sebenarnya sama-sama di Jawa Tengah pun nggak apa-apa, asal tahunnya berbeda, jadi Anda bisa melakukan komparasi. Nah itulah yang nanti akhirnya kalau ternyata dari aspek waktu ada pengaruhnya, nanti masuk data panel jadinya. Jadi sudah GWR ditambah
multivariat, ditambah Kwasong, ditambah panel data. Bisa aja Anda tetap di Jawa Tengah, karena kan mesti beda waktu kan itu. Nggih. Tapi kan Anda masuk kalau ke data panel kan Anda mungkin belum siap teorinya kan. Nggih. Jadi aja tetap yang penting datanya beda. Jadi tadi ini Jawa Tengah ya yang paper ini ya. Tadi Jawa Tengah. Nggih. Jawa Tengah. Tapi tahunnya kan mesti sudah tahun kapan gitu kan. Nggih. Nah, Anda bisa ambil pada tahun tertentu dan juga nanti kalau Anda bisa misalnya 2 tahun terakhir bisa dikerjakan tahunnya berbeda, bisa nanti ada perubahan enggak. Kalau memang antar waktu berubah berarti nanti besok harusnya dianalisisnya pakai data panel misalnya kayak gitu. Atau enggak pakai periode masa kalau di Indonesia ya masa presiden itu kan sekarang kali ini kan tentang kematian itu kan juga salah satu yang harus jadi perhatian kan itu istilahnya kan angka kematian bayi dan ibu hamil kan itu karena pada saat melahirkan itu kadang ibunya mati bayinya juga ya kalau enggak ibunya meninggal tapi anaknya selamat kan atau bayinya selamat mati tapi ibunya selamat itu ini kalau Anda mau nanti berarti Anda nambah dasar teori terkait dunia ibu hamil sampai melahirkan itu di dasar teorinya harus ada. Jadi resiko ibu hamil kan tadi ibu dua-duanya meninggal, bisa juga satu meninggal ibunya atau bayinya yang meninggal. Kan itu yang jadi tantangan untuk menekan. Maka yang sekarang kan harus ada periksa rutin lah itu nanti kan salah satunya itu. Nah nanti kalau bisa sih Anda kalau bisa nanti nambahi pembanding misalnya datanya, Anda datanya ngambil dari mana? Suspek BPS, Pak. BPS. Di BPS ada nggak informasi misalnya itu ibu hamilnya yang rajin kontrol sama enggak itu ada nggak ya? Ya nanti coba dicari. Karena kalau bisa kedetek itu menarik untuk membuat kampanye tentang bahwa orang ibu hamil sebaiknya itu sering dikontrolkan itu loh, yang rutin. Jadi akhirnya untuk perkecil resiko kematian ibu dan bayinya itu. Kalau Anda bisa dapat datanya itu menarik. Jadi nanti sudut pandang cara analisisnya yang penting kalau saya nggak inginkan hanya modelnya oke Anda harus paham, tapi manfaat dari studi kasusnya harus ada. Jadi salah satunya nanti misalnya kesimpulan Anda bahwa ibu hamil sebaiknya itu adalah selalu kontrol rutin. Nanti kalau Anda bisa dapat data yang nggak kontrol rutin sama yang nggak pernah kontrol, tingkat kematian ibu sama bayinya itu mungkin lebih tinggi. Nah, itulah nanti yang hasil yang bagus untuk peringatan para ibu hamil sebaiknya kontrol rutin jadi kayak gitu kan. Nah, saya kan ada seperti itu karena kemarin banyak sekali kadang studi kasus hanya kayak tempelan itu loh yang itu kenapa di kuliah saya sekarang saya ingin ada kontekstual kan maunya itu supaya jadi dari hasil kerjaanmu ini kebetulan anda kan tertarik tentang ibu hamil dan bayinya kan. Nah, nanti silakan di searching kalau dapat gambaran itu dan teorinya sudah siap, komputasinya Anda mau pakai apa? Python, Mbak, rencananya. Oke, saya sebenarnya juga sekarang lebih cenderung ke Python karena bisa menggunakan collab-nya itu juga lebih ringan ternyata dibanding kalau pakai POSIT. Saya merasakan ini kemarin masih yang POSIT, waduh ternyata lebih lama ngelihatnya kalau yang collab itu saya lebih cepat itu bisa suka di collab kan keuntungannya kita bisa juga bikin ada teks kan di situ yang untuk jadi oke kalau nanti Anda ke situ saya memang nah nanti sudah dicoba semua kalau sudah yakin semua jalan saya izin ujian tesis 1 ini seperti Wanda ini kan sudah karena berarti sisi teorinya sudah siap komputasinya siap datanya siap tapi datanya tadi ya tolong nanti cari kalau bisa saya ingin melihat bagaimana sih orang yang rajin mengontrolkan ibu hamil yang rajin kontrol sama yang enggak. Tingkat resikonya kayak apa? Maksudnya nanti biar ada manfaat secara ininya. Nanti nggak tahu carinya data di mana, nanti saya beri. Anda masih rencana ambil kuliah lagi enggak? Yang semester Rencananya ada. Nggih. Ini masih. dan nggih. Oh, ngulang. Nggih. Jadi masih tadi satu mata kuliah. Berarti Anda targetnya berarti selesainya kan kalau maksudnya kalau masih ambil kuliah
Mau tidak mau Anda harus 1 semester kan. Nggih. Ini ada KRS-nya sudah mulai semester kemarin padahal ya. Belum, Tesis Pak. ini. Belum. Oh, Anda belum. Berarti baru mau masuk di KRS-nya semester ini ya. Nggih. Ya udah, karena saya memang ingin mengejar lagi kalau yang tesis kalau bisa 1 semester lah. Ya paling lama misalnya Anda daftar semester ini ya awal semester depan itu segera selesai, syukur sih sebelum sampai apa yang registrasi berikutnya itu kan. Jadi nggak perlu membayar UKT-nya kan itu, PP-nya itu. Berarti Anda ini belum belum KRS ininya, tesisnya. Belum. Tapi ini rencananya mau langsung ngambil tesis 1 2 ngoten, Pak. Oke lah, ya berarti mau diselesaikan di semester ini kan, di semester Nggih. sorry, semester depan itu kan. Oh, Nggih. berarti belum KRS, tapi pembimbingnya sayanya terus belum ini ya Kema berarti ya. kemarin itu sudah diplotting, Pak, pas semester awal semester 3 itu kan angkatan saya semuanya sudah diplot. Nah, Oh gitu toh. nggih di masternya juga DPA-nya sampun jenengan. Oh gitu. Nggih. Oh jadi untuk pembimbing tesisnya juga sudah saya gitu. Nggih. Oh makanya kok belum KRS tapi kok sudah saya malah enggak. Berarti di tiap angkatan sudah diplotting gitu ya. Iya. Angkatan iya, berarti untuk yang anak genap yang 22 berarti semester ini, Ya. Pak, plottingnya. Hmm. Oh ya udah. Ya udah nanti di ini kan ya. Ini nanti yang style kayak gini, jadi saya hanya untuk memantau. Nanti nanti pada saat dikasih tanda persen ya pada saat di ininya, karena nanti kan tampilannya kan enggak. Ini kan ada tampilan untuk kepentingan bimbingan, ada tampilan nanti untuk kepentingan apa pas submit kan. Jadi Nggih. nanti apa ada beberapa kan nanti tetap coba kembali ke pas ini nanti cerita pendahuluannya tadi ya. Anda sudah bikin pendahuluan. Masih gambaran kasar, Pak, belum. Ya udah berarti tadi ya alurnya ya. Malah kalau belum tadi alurnya Anda mulailah dari kalau Anda dari sisi alatnya, alat statistiknya, Anda mulai dari bicara regresi kan. Tapi kalau Anda dimulai dari studi kasusnya tentang dunia tadi, maka perlu dicari tahu kan faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa tadi ya tingkat kematian ibu dan bayinya itu misalnya sebenarnya dipengaruhi oleh apa, misalnya apa faktor usia ibu hamilnya, usia hamilnya, terus apa terutambah nanti kan ada akan nambah aspek wilayahnya kan, terus juga kalau ada tambahkan tadi ingin lihat dari sisi karena Anda ingin lihat banyak kejadian. Berarti kalau yang mau akan dijadi responnya apa? Kematian ibunya apa bayinya? Kematian Y1-nya kematian ibunya, terus yang Y apa, Duanya yang kematian 2 bayinya. anak yang neonatal usia usia bayinya, Pak. Oke, jadi karena memang Anda ingin multivariat itu bisa dua-duanya. Jadi bisa ibunya, banyaknya kematian ibunya, banyak kematian si bayinya sendiri itu. Sebenarnya bisa juga kalau ingin lebih ini lagi kan ada yang misalnya mati masih di kandungan. Kan ada yang mati setelah lahir ya. Nggih. Kalau mau multivariat sebenarnya bisa bisa jadi lebih leluasa itu. Kalau waktu belum multivariat kan kita mungkin hanya fokus ibunya atau bayinya. Nah nanti kalau tergantung data Anda, sebenarnya kalau multivariatnya cuma 2 kan jadi bivariat kan. Kalau yang di papernya itu multivariatnya berapa itu responnya? 3, Pak. Yang di apa itu? Ibu, Ibu yang terus 2 2 dan 3 itu bayinya. Usia bayinya bayi apa? Usia bayinya. Ada yang usia di kandungan, mati di kandungan. ngeten, Pak, ini. Coba. Oh kematian ibu neonatal dini berarti barusan lahir kan itu udah mati. Terus ini neonatal lanjut berarti setelah beberapa bulan kemudian itu. Ini kan berarti yang kemungkinan berpengaruh tadi ya ini kunjungan kan dia periksanya terus pemberian apa itu vitaminnya ini ya VF VE ininya terus kunjungan neonatal kan lebih ke untuk bayinya ini. Terus bayi dengan berat badan ini kalau lahirnya BPLR, terus kondisi rumahnya, terus ini berarti kan antrian di posyandunya itu kalau rasio posyandu aktif ini kan. Jadi kalau biasanya kadang ada yang males karena
males ngantri, jadi berarti kan mungkinan penduduknya sudah banyak tapi posyandunya masih sedikit. Ini makanya rasio terhadap ini mungkin. Terus rasio dokternya ke penduduk usia 10 tahun ke atas yang melek huruf. Ini kok kayaknya kayak kurang relevan ya yang ini, yang X8 ya. Perempuan yang menikah, nah ini kalau ini pernikahan dini kan yang jadi resiko ininya ada. Oh mungkin ini di sini sebenarnya faktor pendidikan yang menyebabkan kadang pernikahan usia dini itu karena nggak sekolah jadi dia menikah cepat, mungkin bisa aja relevan di situ itu yang usia 10 tahun ke atas yang melek guru kan ada, bisa juga yang nggak sekolah biasanya kan dinikahkan di usia di bawah 17 kan itu. Mungkin ada kaitannya. Nah ini yang kemungkinan akan terjadi ada multiko besok itu dilihat ini. Kemarin kalau pas Anda sudah ambil kuliah multivariat belum ya? Sampun, Pak. Ya, itu kemarin yang untuk multiko di prediktornya sempat ini enggak ya? Oh ya sudah, melalui ininya kan kayak prinsipal komponen salah satunya kan untuk ngatasi itu nanti. Jadi Anda bisa main di prediktornya dulu, dicek juga itu. Karena prediktornya kan banyak kan itu. Karena Nggih. ini kan yang kemungkinan ada korelasi ini antara yang melek huruf sama pernikahan usia dini, kayaknya ada korelasi ini. Terus penduduk miskin, banyaknya bayi lahir hidup. Ini kok terus S ya, ini banyak lahir hidup. Ini kok dia S, ini apa nih ya dia? S itu exposure, ngoten Pak di keterangannya. Oh, dia nambahin ada ini ya. Atau terus kalau basisnya berarti kabupaten ya nanti ininya ya, kalau dia provinsi ya. Ya oke, silakan nanti coba di ini nanti Anda coba mulai yang sebenarnya yang pertama dicoba Anda seperti kalau di kuliah saya minta Anda ngecek kan cek contoh soal dulu. Dan nanti Anda dengan datanya ini Anda cek Python-nya jalan ya. Dan Nggih. dari datanya papernya ini pakai Python-nya. Sudah dicoba? Belum, Pak. Nah, nanti dicoba sambil ngecek hitung-hitungannya di papernya benar enggak gitu. Kadang dijumpai beda itu. Kan dia belum tentu pakai Python kan, bisa juga pakai apa, bisa kadang ada. Nggih, Nah, pakai nanti Mac. Anda coba pakai MATLAB atau pakai apa yang di Ini papernya itu. pakai Oh, MATLAB. Minitype malam ya. Nah, nanti Anda karena mau pakai Python, coba di running pakai datanya ini dulu nggak apa-apa itu. Untuk meyakinkan Anda besok sudah aman itu. Nanti sambil ngecek ininya dia tahun berapa, kalau Anda mau di provinsinya sama boleh, tapi dengan tahunnya datanya harus tahun berbeda untuk melihat ada perkembangan apa di Jawa Tengah misalnya sama-sama Jawa Tengah. Sebenarnya kalau yang menarik kalau untuk ini kan seperti kemarin di debat capres kan ada orang bandingin, oh masamu ini masa periode presidennya siapa ini, maka kalau zaman saya besok saya akan berbuat ini. Nah sebenarnya kalau pakai gunakan semacam komparasi kayak gitu boleh-boleh aja Anda lihat yang di masa apa masa yang kini, maka kayaknya masih bisa diturunkan itu angka kematian ibunya, bayinya dengan cara ini si prediktornya harus dilakukan apa itu. Dan ada beberapa yang bisa dikontrol, ada yang enggak kan, yang enggak bisa dikontrol ini. Bayi lahir rendah itu kan sulit itu kan. Karena kalau kunjungan ini mungkin bisa agak saya ada beberapa, terus ini kalau posyandunya yang atau dokternya itu kan bisa perlu nambah dokter apa enggak. Nah, itu salah satunya harapan nanti ada pada saat menganalisisnya itu. Saya inginkan seperti Anda berpikir memang ini akan dipakai untuk membuat kebijakan itu. Supaya jadi manfaatnya akan kelihatan itu. Mungkin di papernya nanti mesti hanya bicara secara statistiknya biasanya itu. Ini hanya kayak untuk tempelan aja kayak contoh soal itu kadang kayak gitu. Ya oke, silakan berarti Anda belum mulai ditulis di upper leaf-nya ya? Belum, Pak. Masih. Baru Ya, oke, saya bab sedikit, regresi Poisson sedikit. ya Pak, nanti di bab 2-nya itu ada multivariatnya keluarin ya tetap ya. Nggih. Keluarin terus
GWR-nya juga Anda kalau bisa dimunculkan pada saat dia berdiri sendiri itu. Karena menyangkut nanti merujuk proses estimasinya, ininya nanti ditaruh di. Tapi yang terlalu elementer malah nggak usah ada, nggak apa-apa misalnya. Satu aja dari regresi apa linear, terus regresi multivariat bisa, terus GWR, terus baru Poissonnya itu bisa itu deh. Ya oke, sementara itu ada lagi yang disampaikan? Sampun, Pak. Oke, udah cukup ya, silakan mulai tulis nanti. Ya sementara kalau nggak saya ubah berarti tiap minggunya di jam ini ya. Nah kalau Nggih. kalau ingin ketemu langsung tergantung, kalau yang ini pas saya nguji biasanya itu bisa. Kalau pas kuliah nanti pas saya kuliah itu. Kalau ingin yang nggak online ya. Jadi misalnya ini kalau apa udah cukup ya. Oke, sekarang berikutnya Iwanda untuk persiapan tesis satunya kapan ya? Kemarin jadwalnya ya? Iya Pak, belum ada jadwalnya dikasih Pak Wira karena kemarin saya ngajunya di hari Jumat Pak. Hanya kemarin lagi masih nyari penguji karena seingat saya lagi masih harinya mungkin saya sudah masukkan, tapi kan tergantung nanti lagi nyari pengujinya. Iya Pak. Tapi biasanya dalam minggu ini nanti sudah dapat itu. Hanya kemarin iya. mungkin sudah ada ancer-ancer belum ya. Biasanya sudah dibikinkan grup. Kayaknya memang ini masih lagi cari. Oh ini sudah ini kayaknya. Oh ya sudah ini. Kemungkinan tapi masih resminya nanti ya. Tapi kemungkinannya tanggal 24 jam 1. Oh baik Pak. Berarti masih minggu depan, jadi masih ada kesempatan Anda nanti kalau memang itu pas Senin depan masih, kalau memang mau nyoba presentasi ya silakan bisa itu. Anda kalau hari ini sudah siap belum slide-nya? Hari ini slide-nya masih sampai bab 2 yang awal-awal Pak, belum semuanya. Oh ya udah, nanti diselesaikan. Nanti pas bimbingan yang minggu depan, Senin depan Anda tampilkan, usahakan waktunya sekitar 20 menit. Terus tadi yang nge-linknya ya, kalau misalnya ditanyakan, kamu datanya dari mana, ininya kamu dengan cepat ya. Itu yang kemarin pakai Href ya. Anda nanti slide-nya nanti pakai Beamer kan? Atau pakai, Beamer. Kalau Beamer kan pakai Href. Tapi kalau pakai PPT kan harus pakai yang hyperlink apa itu. Iya. Tapi menurut saya enak Beamer aja, nggak usah pakai animasinya terlalu banyak. Kalau saya malah sebenarnya kalau presentasi orang-orang matematik itu, kalau saya lebih seneng nggak usah terlalu banyak animasi kayak kalau PPT-nya orang sosial kan. Kalau saya lebih, makanya Beamer cukup itu. Walau Beamer pun kalau ingin bikin ada animasi kan bisa dibikin gambar kan, itu nanti dimasukkan. Tetap masih bisa misalnya bikin alur, karena nanti tesis 1 kan seperti ujian proposal kan, jadi kita harus nanti saya rencananya gini cara kerjanya kan. Setelah dapat pertama kajian teorinya kan, Anda cerita teorinya, setelah itu mulai mau analisis datanya, Anda sumber datanya dari mana, metodenya, ini terus apa yang Anda ingin target. Tapi sekali lagi nanti kalau yang sekarang saya lagi ingin dorong adalah ke kontekstualnya ya, seperti Anda kan nanti terkait umroh bagaimana proyeksi tahun inilah itu sampai ke tahun depan kayak apa, ya walaupun mungkin belum canggih banget, tapi kan minimal itu untuk gambaran bagaimana situasi umroh di tahun ini ke depan, kira-kira ada peningkatan enggak misalnya, atau strategi kita mau kan bersaing harga kan nanti. Kalau Anda kan ke konteks sampai ke pricing-nya kan itu. Iya Pak. Jadi harus dipikirkan strategi kompetisinya, tapi kan jangan sampai seperti yang kasus beberapa umroh apa namanya itu, yang umrah abal-abal itu murah tapi tidak berangkat itu. Iya. Itu kan umroh yang yang murah tapi yang berangkat hanya yang depan, yang belakang sudah ditangkep kan si dulu itu yang first itu kan yang. Iya Pak. Jadi yang depan lancar berangkat. Tapi yang belakang nggak berangkat karena sebenarnya pakai uangnya yang di belakang untuk berangkatkan yang di depan kan, karena biayanya nggak logis itu, kan terlalu murah itu. Jadi kan nggak mungkin itu berangkatkan semua itu. Nah itu kan salah satu yang saya harapkan nanti Anda kelihatan di situ, dan nanti ada syukur ada
Anda dapat informasi juga terkini beberapa yang sudah publish harga, kan kita nggak tahu mereka ngitungnya pakai apa kan. Iya iya, Pak, benar. Tapi yang menarik justru dari sisi yang Anda itu benar-benar akademis kan. Kalau yang sana kadang intuitif bisa itu, atau Iya, hanya Pak. nyontek dari tetangga. Wah, Heeh. kompetitor saya kok harganya sekian, saya tak ikut-ikutan misalnya. Iya, itu Nah, yang saya masukin nanti. nah itu makanya nanti kalau bisa pada saat di apa, kan Anda pakai ini kan baru rencana kalau proposal. Jadi saya besok ingin bagaimana memperlihatkan tool statistik untuk kepentingan orang yang bisnis di umroh itu, supaya jangan sampai tadi hanya demi kompetisi terus nggak rasional harganya kan. Iya, Pak. Jadi bisa jadi bangkrut, bisa juga malah ditangkap ini kan, yang kasus ke polisi kan, karena gara-gara dianggap penipuan kan, karena murah banget itu. Iya, Pak. Nah inilah maka nanti yang di sini kan ada yang cari harga wajar yang bagaimana perusahaan masih bisa untung, akhirnya bisa sustain kan itu. Nah itulah nanti dimasukkan di motivasi apa studi kasusnya itu. Iya, Pak. Dari segi toolnya kan oke, itu ada motivasi sendiri kayak tadi yang Evi mengkombinasikan sudah multivariat di GWR kan, ditambahi lagi apa tadi kuasong, untung aja nggak ditambah time-nya itu, temporalnya itu. Iya. Itu kan jadi lebih kompleks ya. Tapi kan di situ di proposal ini nanti kelihatan motif alatnya dari metodologinya dan motif dari sisi tadi aplikasinya. Oh iya, Pak. Ya nanti silakan karena baru nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya sebelum Senin Anda merasa sudah siap ingin itu nanti bisa online atau ya biasanya di dekat pas saya kan sekarang saya sudah pindah di lantai 5 itu di dekatnya ada ruang sidang. Iya, saya sudah ngantori di lantai 5. Di ruang 5C apa ya sama di lantai 5. Itu dekatnya ruang sidang. Jadi kalau misalnya mau uji coba di situ tapi harus pas yang saya waktu jadwal-jadwal yang ini mungkin saya setelah uji atau sebelum uji nanti. Karena minggu ini banyak ujian ya. Oh, baik. Ini besok ujian skripsi, ada ujian kompre S3, 2, terus ada rapat, terus ini jadi nanti menyesuaikan karena kebetulan banyak yang lagi ujian baik yang S2, S3 ini ya. Rame semua ya, satu S2, S3. Makanya jadwalkannya agak susah. Tapi kalau bisa nanti misalnya online ya mungkin bisa di online aja. Baik, Pak. Ya lebih fleksibel. Yang penting kan saya lihat slide-nya, alurnya, karena terus target waktunya kan di situ ada, jadi usahakan targetkan semester ini selesai ya. Saya inginkan sekarang untuk apa, sama sekali saya ingin targetkan 1 semester itu. Jadi awal semester adalah tesis 1, saya harapkan di akhir semester itu tesis 2 selesai itu. Baik, ya soal meleset ya mesti ada meleset mundur dikit lah gitu. Tapi jangan sampai melesetnya setahun 2 tahun itu. Kemarin banyak evaluasi yang setelah tesis 1 terus hilang. Nah ini saya kan jangan terjadi gitu ya. Atau ada yang tesis 1-nya lambat banget, kelamaan nyari topik gitu. Itu juga jadi evaluasi kemarin karena tesisnya lama, tapi setelah tesis 1 pun setelah itu lama lagi. Itu biasanya karena kurang matang. Makanya tadi saya kesiapan kalau sudah tesis 1 itu kesiapan tadi komputasi sama data. Ya dijaga dengan baik itu. Ya oke, masih ada lagi yang ingin disampaikan? Apa sudah cukup? Kalau nanti untuk di tesis 1-nya saya perlu menampilkan hasil sementara untuk prediksi farma atau metode yang saya pakai apa nggak usah dulu ya, Pak? Belum sampai sedetail itu nggak apa-apa. Yang penting hasil sementaranya adalah dari segi teori Anda sudah memperlihatkan pemahaman metodenya. Tadi yang farmanya apa, kan sudah ada tahu motivasinya, sudah kelihatan lah itu. Terus perlihatkan komputasi sementaranya bahwa Anda nanti pertama datanya dulu, datanya jelas ada. Iya, Pak. Kalau bisa sudah ada, data sudah ada, dan Anda sudah mencoba membuat komputasinya, yaitu minimal asumsi-asumsi untuk modelnya mungkin sudah dicek lah. Oh, begitu, baik-baik. Jadi kayak tadi misalnya yang itu kan kuasong. Kalau kuasong kan min sama ininya kan sama apa variannya. Karena nanti ada over dispersion, makanya sebenarnya nanti kalau yang di sini ada asumsinya apa ya yang kemarin ya? Dia harus stasioner, Pak. Kalau farma ini udah saya cek semua untuk variabelnya. Makanya hasil sementaranya itu dulu nggak apa-apa. Kalau saya hasil sementara bisa cukup asumsi-asumsi modelnya akan terpenuhi. Oke, Pak. Oke, Pak. Saja sudah cukup karena jangan sampai data itu ternyata sebenarnya nggak memenuhi asumsinya dengan model yang nggak mau tawarkan. Kan melakukan
mungkin ganti data nggak ada repot kan. Nah itu aja hasil sementara, nggak harus detail sampai ininya enggak. Oh iya, baik Pak. Jangan sampai sudah kayak tesis 2 itu, walaupun iya tapi nggak usah tampilkan semua, nanti Oh iya, terlalu baik. lama. Karena Iya, memang harapannya setelah tesis 1 paling 2 bulan kemudian tesis 2, harapannya kan gitu. Tapi pas waktu nampilkan di tesis 1 nggak harus sudah selengkap itu. Oke, baik Pak. Ya oke, nanti silakan dibuat aja slide-nya Iya, untuk nanti di minimal tampilkan ya di Senin depan lah itu. Baik, Pak. Moga-moga sih jadwalnya masih sama, nggak saya ubah kalau nggak ada tiba-tiba acara yang memang mengharuskan saya geser itu. Iya, Pak. Ya oke, udah cukup? Sudah, Pak. Oke, terima kasih, saya Ya. tutup. Terima Oh ya, kasih, semua ini nanti kan saya rekam, kalau sudah saya ini kan saya bisa Anda pantau tadi apa yang sudah didiskusikan itu. Nanti Baik, saya Pak. akan taruh di grupnya juga. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Saya tutup ya. Terima kasih, Bapak. Ya.